Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Aksi meresahkan seorang pria warga asing kerap berbuat mesum bersama pasangan di depan rumah warga di Denpasar, terekam kamera CCTV. Polres Gianyar memeriksa pasangan suami istri pemilik Ayutera Resort terkait keberadaan resort dan pengoperasian lift. Akibat kemarau panjang, warga antre air bersih di lereng bukit Desa Seraya Timur, Karangasem. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar mengamankan 2 warga negara asing asal Pakistan dan Cina yang masuk ke Bali tanpa dokumen yang sah. Muhammad Tufail, pemuda berusia 23 tahun asal Pakistan ini, tidak bisa menunjukkan dokumen kepada petugas Intel Dakim yang memeriksanya. Namun ia mengaku tiba di Bali pada 27 Agustus lalu, namun ia tidak bisa menyebutkan wilayah di mana ia masuk ke Indonesia. Selain Muhammad Tufail, petugas imigrasi Denpasar juga mengamankan Chen Yutong, berusia 50 tahun, berkeluarga negaraan Cina. Ia mengaku tiba di Jakarta pada 29 Agustus lalu dan selama di Bali membuka toko handphone di Denpasar, padahal visa izin tinggal sudah habis. Menarik adalah memang dia sengaja perpanjangan izin keimigrasian nggak pernah di Bali. Sementara ini kita belum menemukan data keimigrasian di Bali. Cuma beberapa waktu yang lalu dia pernah berkunjung ke Bali melalui Ngurah Rai, nggak lama keluar lagi. Tapi yang ini yang 8 April kemarin dia masuk melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta 8 April, ya. Kemudian perpanjangan di sana, tapi membuka dagangannya di sini. Dia belum membuka counter, belum membuka toko, baru membawa barang saja ke masing-masing counter. Artinya bahwa dia juga melihat potensi market ke depannya. Kita nggak tahu kualitas barangnya itu bagaimana. Ada kemungkinan dia akan merusak pasar atau retail handphone yang ada di Indonesia. Kita nggak tahu. Jadi ini panjang perdagangan, politik perdagangannya di belakangnya. Kedua WNA saat ini diamankan di rumah detensi imigrasi guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Mereka tidak langsung dideportasi karena harus menjalani proses pidana sesuai peraturan yang berlaku dengan ancaman penjara 5 tahun dan denda 500 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Polres Gianyar Senin lalu memeriksa pasangan suami istri pemilik Ayutera Resort, Vincent Yuwono dan Linggawati. Pemeriksaan berlangsung sejak pagi hingga malam hari. Dalam pemeriksaan, penyidik mengajukan 60 pertanyaan terkait keberadaan Ayutera Resort dan pengoperasian lift. Kasat Reskrim AKP Aryo Senowimoko mengatakan, tim juga akan meminta keterangan dari Kemenaker RI terkait K3, yakni kesehatan dan keselamatan kerja di lokasi kejadian. Selain itu, polisi juga akan meminta keterangan PT Sukapura yang berada di Jakarta selaku pemasok mesin dan lift yang jatuh di Ayutera Resort. Usai pemeriksaan, kuasa hukum pemilik Ayutera Resort tidak bersedia memberikan keterangan. Dalam pemeriksaan kali ini kita masih bertanya hal-hal yang dasar terkait juga dengan bagaimana villa ini berdiri, terkait juga dengan izin-izin apa saja yang sudah dipunya dan lain-lain. Nah, kita belum melaksanakan pemeriksaan secara spesifik, belum melaksanakan pemeriksaan dalam arti tidak banyak yang mengarah ke kejadian pada saat itu. Tetapi kita mungkin yang sedikit spesifik adalah bagaimana mereka mempunyai pemikiran untuk memasang lift itu, memesannya ke siapa, memesannya bagaimana, uji kelayakan yang terakhir bagaimana, keputusan untuk mengganti tali sling 3 menjadi tali sling 1. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu ke pertanyaan yang kedua terkait dengan
bagaimana pemeriksaan saksi ahli. Saksi ahli untuk sementara dari Bitlab 4 tetap bekerja. Lalu kemarin juga saksi ahli dari 3 guru besar dari Fakultas Teknik sudah meninjau TKP. Ada dari teknik mesin, teknik elektro, dan teknik sipil. Jalan dari pagi sampai jam berapa? Jam 10. Jam 10, jam setelah 10. Seputar apa aja ditanya Pak? Itu ada berapa pertanyaan? Jangan sampai nanti urusannya. Ada kemungkinan akan ada maraton lagi besok gitu Pak, misalnya ada diperiksa lagi sebagai saksi, ada jadwalnya gitu, dijadwalkan lagi lanjutan. Nanti nggak tahu saya, artinya gini, udah tadi aja sudah cukup gitu aja. Gitu ya. Saat ini penyidik telah memeriksa 21 saksi termasuk pemilik Ayutera Resort. Seperti diketahui, lift milik Ayutera Resort Jumat 1 September lalu jatuh dan menyebabkan 5 karyawan resort tewas. Penyebab lift ini jatuh diduga akibat tali baja atau sling terputus. Arianto Hutapea melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Baliho bacalek yang bertebaran di kota Bangli banyak dikeluhkan orang karena merusak pemandangan kota. Apalagi banyak baliho yang sebenarnya sudah kadaluarsa, namun masih saja berdiri. Satpol PP Bangli Selasa lalu menurunkan baliho bacalek yang masih memberikan ucapan Hari Raya Galungan dan HUT RI ke-78. Baliho semacam ini banyak terpampang di sudut kota dan sesuai perda harus diturunkan. Satpol PP secara rutin akan menyisir wilayah kecamatan karena masih banyak baliho yang asal tempel dan melanggar aturan seperti di bahu jalan, pohon, dan lain sebagainya. Satpol PP memberikan tenggat waktu kepada pemilik baliho hingga akhir 6 September untuk menurunkan baliho. Namun jika tidak ada respon, maka Satpol PP akan memusnahkannya. Di sini walaupun di sini terpampang ada beberapa caleg yang memang memasang, cuman karena di sana space-nya adalah ucapan Hari Raya, kita sudah memberikan space waktu untuk 1 bulan dari Hari Raya itu. Di hari ini kita bersiap untuk menyisir di wilayah kota, setelah itu menuju ke Susut, kecamatan yang lainnya. Mengajak kesadaran masyarakat juga lah, kalau memang ada hal-hal yang memang harus ditanggapi bahwa itu juga merusak pemandangan kota, kemudian bolehlah nanti disampaikan ke kami sehingga kami bisa menindaklanjuti lagi. Dan termasuk juga pada para caleg bisa dipahami bahwa ada batasan-batasan di mana mereka bisa untuk menyesuaikan dengan situasi yang ada. Dari hasil razia ini, Satpol PP Bangli menurunkan 7 baliho dan 2 spanduk. Baliho-baliho tersebut diamankan di kantor Satpol PP Bangli hingga sepekan. Apabila tidak diambil pemiliknya, akan dimusnahkan. Masyarakat bisa melapor ke Satpol PP bila merasa tidak nyaman dengan keberadaan baliho parpol atau bacalek. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.